Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pebedahan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pebedahan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena pada kesempatan kali ini telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya sampaikan dalam program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya agar lebih barokah kegiatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan bersama terkait kegiatan hari ini. Meskipun dalam cuaca yang cukup panas, mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi kebermaknaan dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, tentunya ini masih dalam jadwal kerja. Kita akan memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Kemudian kita buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Dalam arti ini sharing, bukan hanya saya menyampaikan, tetapi ketika ada pendapat dari Bapak Ibu semua, silakan kita sharing dan belajar bersama-sama. Dan yang selanjutnya, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk seluas-luasnya untuk saling berinteraksi dan berdiskusi terkait kegiatan hari ini. Selanjutnya untuk agenda kali ini, yang pertama yaitu terkait disiplin positif. Tentunya ada perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Kemudian hubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga terkait keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dalam restitusi tersebut ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, restitusi terkait permasalahan yang dialami oleh peserta didik, yaitu dengan penggunaan segitiga restitusi. Baiklah, kita langsung saja pada pembelajaran yang pertama, yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang silakan untuk berpasang-pasangan, boleh ke belakang atau ke samping, silakan. Kita lakukan percobaan, semuanya mengepalkan tangan kanan. Bisa dilakukan, mohon. Mengepalkan tangan. Misalnya Anda adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalnya panah menggenggam berlian, panah misalnya, gitu ya. Kemudian rekan yang lainnya boleh ke belakang, boleh saling berhadapan. Ke belakang saja ya Pak. Ada dasar hati banyak. Tapi mereka ini apa ada? Tugas rekan B, kami B ya Pak Dadang. Rekan B kami. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah lakukan tersebut di atas dengan B. Secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Coba saya beri waktu pada 30 detik. Coba sekarang ke belakang saja ya, ke belakang. Belakang Mas. Pada mau adu B dulu. Pada dulu. Oke Pada
Bolehkah saya membuka ini? Rahasia. Kenapa saya tidak berhak, Pak Dadang? Kenapa milik pribadi? Karena kan saya sudah menjadi teman Anda sudah beberapa tahun. Oke, apakah boleh saya tukar ini isinya? Silakan Bapak Ibu. Semacam kuis kan? Dengan apa Pak Dadang mau ditukarnya? Boleh? Kotak merah. Silakan Bapak Ibu, silakan boleh coba. Kotak merah apa? Ya, Pak Dadang sepertinya ini kekuatan Bapak Dadang sedikit. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Cukup pemutaran dulu bersama semua. Oke, kita lanjutkan ya dari kegiatan tersebut. Ini adalah perubahan paradigma. Nah, pertanyaan pemantiknya. Apakah Anda A atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Bertahan dengan alasan yang masing-masing ya. Alasan Anda itu ada alasan tersendiri ya. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Mungkin bisa dijawab dalam hati masing-masing ya. Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Apakah A atau B? A yang mempunyai atau B? Tapi secara bergiliran ya ternyata. Siapa Bu? Ada B. Nah, jawabannya tentu kita sendiri ya. Betul. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Kita yang punya tangan ini ya. Betul kan? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Tadi kata Pak Dadang, ini adalah pribadi saya, ini adalah milik saya, itu kan kebutuhan dia sendiri. Otomatis diri sendiri yang memiliki kontrol atas membuka atau menutup kepala tangan tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita menyamakan persepsi ya, ada perubahan paradigma terkait ilusi kontrol ini. Yang pertama, jika kita kaitkan dengan pembelajaran, apakah guru mengontrol murid? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, baik. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Ini berdasarkan tadi agak pusing ya Bu, tidak apa-apa. Kita lihat teorinya dulu. Perubahan paradigma belajar pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, seperti tadi kepala tangan itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, diatur gitu ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, sepakat ya kalau ini berdasarkan choice theory berdasar dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini kita tampilkan saja ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon tadi kepada teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahkan sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu
tentang realitas. Nah ini dalam stimulus respon ya, apakah kita memiliki kebutuhan yang sama? Tidak, kebutuhan kita berbeda. Setuju ya? Apakah semua orang melihat yang sama? Tidak, semua orang memiliki gambaran berbeda. Ketika Botik melihat saya, mungkin Botik melihat pakaian saya. Ketika Pak Ahmad melihat saya, mungkin Pak Ahmad melihat ini yang tidak sesuai misalnya. Jadi berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun itu adalah perilaku buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dengan benar. Dan model berpikir menang atau kalah. Tetapi di sini model berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah. Ini sepakat ya terkait perubahan paradigma kita seharusnya pada teori kontrol. Selanjutnya, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Kita arahkan di sini. Tadi sudah ada teori kontrol, kemudian arahkan ke pembelajaran, arahkan ke peserta didik, kita arahkan ke disiplin. Kita lanjutkan. Ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada untuk mendapatkan kepatuhan. Berbeda ya ternyata dengan disiplin positif. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berdasarkan menurut Bapak Pendidikan kita Diajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajibkan penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini berdasarkan pendapat Diajar Dewantara dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka ciptaan terima. Nah di sini Diajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Menurut Diajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Luar biasa ya. Ini teori dari Diajar Dewantara sudah terbayangkan untuk saat ini. Nah ini pemikiran Diajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Dan disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini menurut masih teori Dr. William Glasser ya tentang teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dia mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan dan mencapai tujuan yang mulia. Nah ini kembali lagi kepada nilai
sungguh sangat ideal ya Bapak Ibu terkait nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan ini yang sangat menarik Bapak Ibu ya. Nah, motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi menghindari alasan motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal lainnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan kita dalam disiplin positif ini, menumbuhkan motivasi internal ini, sehingga tidak akan capek panahnya yang misalnya yang di kelas itu selalu berantem. Kalau dalam motivasi internalnya sudah terbentuk nilai-nilai kebajikan yang kuat, disiplin positif yang kuat, maka mereka akan memiliki motivasi internal dan tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sebenarnya terparah juga buat saya ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Adil tidak ya Bapak Ibu? Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah pengertian dari hukuman itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Coba kita pahami bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu adalah eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ketika kita memberikan penghargaan, apakah semuanya dapat penghargaan? Bagaimana perasaan anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Kemudian ketika kita tidak memberikan penghargaan, apakah anak tersebut akan terus melakukan perubahan itu atau tidak? Itu kan sama saja bergantung gitu terhadap penghargaan yang kita berikan. Selanjutnya di sini ada pendapat dari Alfi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Nah, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Rupanya misalnya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati itu besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang sebaiknya seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengikut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Nah, ini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
di sekolah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, untuk tidak ya maksudnya, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya nanti kita lihat bersama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah ini Pak Arif, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah ini ya, yang pertama itu betul hukuman ya, yang kedua hukuman juga, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Konsekuensi itu adalah apa ya istilahnya, mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan, tapi sesuai dengan perbuatannya. Terus kenapa ini disebut, yang terakhir ini disebut konsekuensi? Karena dalam pelajaran PJOK ada hukumannya ya, betul. Kita lihat lagi ya apa itu konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu adalah konsekuensi. Kita lihat lagi supaya lebih paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Buat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Justru kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, kalau ini anak menghargai disiplin. Kemudian adanya paksaan, kalau ini stimulus atau katakan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Justru di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang dibujuk, diburuk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu terjadi dalam hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, selanjutnya tadi sudah mengenal hukuman, kemudian konsekuensi. Sekarang apa itu restitusi? Mungkin hal baru bagi Bapak Ibu semua. Saya pun hal baru ketika dalam CGP, ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi. Restitusi itu justru mengubah kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi mereka dapat kembali ke kelompok mereka, tetapi dengan pembelajaran, belajar dari kesalahan itu sendiri. Selanjutnya 9 ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan. Identitas gagal, hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Nah, ini contoh-contohnya ya Bu. Ketika hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi netral dan restitusi itu ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana menerapkan restitusi tersebut? Sebelum menerapkan restitusi, kita akan belajar terkait keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya itu adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan.
Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mudik? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita akan jawabnya. Nah, di sini. Peraturan kelas yang berwarna ungu, ya. Kemudian peraturan kelas itu lebih luas, menciptakan lingkungan yang positif dan tentunya akan mengarahkan pada budaya positif. Ini makanya disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ada keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu ada nilai keyakinannya kesehatan. Bergantian atau bunuh giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keyakinannya keselamatan dan keamanan. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pertama, ya tahanan. Persilakan mereka murid kita untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Atau begini, karena memberikan pertanyaan pemantik, silakan. Kelas kalian mau di kelas seperti apa? Kalian inginnya seperti apa di kelas supaya nyaman? Dengan rekan kalian ingin seperti apa? Dengan teman kalian ingin seperti apa? Belajar ingin seperti apa? Silakan buat. Pasti banyak lah ya, minimal misalnya satu orang satu pendapat terkait pendapat mereka tentang peraturan kelas yang harus disepakati. Kemudian catat dalam dalam blackboard atau whiteboard, yang catat semua masukan dari tweet itu di papan tulis atau kertas besar. Kemudian disusun keyakinan kelasnya dengan mengganti kalimat negatif. Misalnya begini, kemarin saya coba di kelas 4, misalnya tidak menggunakan Rista kalau tidak salah, tidak menggunakan sendal sekolah. Berarti kalimat positifnya harus menggunakan sepatu ke sekolah. Kemudian tinjau kembali hasil surat pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, di situ diarahkan apakah setiap hari harus pakai sepatu, ya misalnya. Terus ada pendapat dari temannya, Rista kalau misalnya hujan bagaimana, atau sepatu saya basah, boleh kalau ada alasan yang jelas. Ternyata mereka bisa mentolerir ya, ketika rekannya ada masukan dari rekannya, mereka bisa mentolerir tersebut. Kita gali terus menerus, sepatunya harus seperti apa. Nah, digali terus sampai mereka paham harus memakai sepatu ke sekolah itu harus seperti apa. Kemudian dari kalimat positif itu tentukan nilai kebajikan yang ada nilai apa? Misalnya ada nilai kerapihan, terus ada nilai kebersamaan. Nah, di situ. Kemudian beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan, diubah keyakinannya. Kemudian semua warga kelas tinjau ulang sampai menyetujui apakah sepakat keyakinan kelas tentang kerapihan harus ada di kelas kita, sepakat. Contohnya apa? Memakai sepatu ke sekolah, memakai sabun ke sekolah, mencukur rambut setiap awal bulan. Ada mereka menyampaikan hal itu. Kemudian disepakati, kemudian kalau bisa itu diletakkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat. Jadi kita sambil misalnya dalam dalam kertas yang besar itu kan karton ya, sampai mereka tanda tangani. Itu adalah kesepakatan mereka. Kita bikin perjanjian begitu. Jadi mereka yang membuat sendiri peraturannya, mereka yang menjabarkan, ketika mereka melanggar, mereka sendiri yang harus bertanggung jawab dan konsekuensinya dari mereka sendiri. Kita hanya mengarahkan sebagai fasilitator dalam diskusi. Tentunya dari hal tersebut ya, peraturan-peraturan
kemudian diubah data tersebut yang diubah dalam nilai-nilai kita bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia tersebut, ada terkait bertahan hidup, ada terkait penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan atau kesenangan. Misalnya mereka di kelas 1, Piki mengambil makanan muda, ya misalnya gelut tapi hijau muda. Kemudian mereka tanya kenapa Piki mengambil makanan muda, karena ternyata Piki belum sarapan misalnya. Oh itu dia itu sedang memenuhi kebutuhan hidup, itu bertahan hidup. Atau misalnya terkait kesenangan, kemarin tiap hari Piki loncat-loncat dari meja ke meja mereka. Ternyata dia ingin bermain begitu. Padahal masih pagi ya Pak Arif ya, baru jam 7 lebih seperempat saya masuk ke kelas itu, terus gocrek di kelas itu. Terkiat kita ada apa? Loncat itu adalah kebutuhan dasar dia yaitu memenuhi kesenangan. Dan penguasaan misalnya ketika yang terlihat itu misalnya siapa abang sama aslinya tapi ya ingin selalu menjadi pemimpin payu nawai itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya penguasaan. Atau misalnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas karena memang misalnya dia tidak suka menggambar misalnya ya, itu adalah kebebasan dia memenuhi kebutuhan. Setiap tindakan itu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan ini ada 5 kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh kita sebagai guru terhadap peserta didik kita. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Tritati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kalau tadi melihat dari kebutuhan dasar kira-kira apa? Kalau lapar, berarti bertahan hidup ya. Kita lihat, nah ini jawaban. Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti itu ada kebutuhan bertahan hidup. Dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi perhatian kepada dia. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, itu ada penguasaan atau kekuasaan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Itu ada kebutuhan hidupnya, itu kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan. Dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman. Itu ada kebutuhan dasar kesenangan. Kita harus analisis lagi ya, analisis lagi setiap permasalahan yang ada di kelas. Bagaimana tindakan kita? Nah ini langsung ke solusinya, yaitu kita harus bisa menempatkan posisi kontrol kita. Nah di sini restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Apakah kita sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Silakan sambil dilakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, mana di kita termasuk dalam. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika guru mengatakan hal tersebut, berarti dia sedang berada pada posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah pembuku. Ayo, lakukan demi ibu dan bapak ya. Itu adalah teman. Atau kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah pembuku. Kira-kira yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Yang
yang paling pas menurut hati Bapak Ibu? Teman, oke, berarti ada lagi? Sebagai apa kira-kira? Yang paling sesuai? Memantau, oke, yang bisa saja. Ada lagi? Oke, kita lihat ya lebih jelasnya. Nah, ini. 5 posisi kontrol, ada motivasi ya, belum berbuat apa, belum berkata sampai hasil, kemudian menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah ini ya. Dan yang paling ideal adalah menghargai diri sendiri. Itu adalah kita berada pada posisi manajer. Misalnya yang belum berbuat, pemukul itu adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya tindakan buruk itu. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengadakan seharusnya atau ibu kecewa. Kalau untuk kedua hal tersebut, untuk membuat orang merasa bersalah itu menghindari hukuman. Kebanyakan adalah identitas gagalnya itu karena menghindari hukuman. Kemudian ketika dalam posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ini akan terjadi ketergantungan. Ya, murid kita akan tergantung pada kita. Kemudian pemantau, menghitung, mengukur, itu juga akan menjadi ketergantungan. Dan kebanyakan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tetapi ketika menjadi posisi control manager, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi kesalahan? Kira-kira apa konsekuensi untuk membayar kesalahan kamu? Kira-kira kita mengajukan pertanyaan karena kan sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan pada hal-hal yang bersifat positif. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Bagaimana langkahnya sebagai manajer dalam segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini, Pak Dadang, misalnya apa ya? Apa contohnya? Berkelahi misalnya dengan Pak Hanha misalnya. Ya. Misalnya kemudian ada laporan kepada salah satu gurunya, Bu Haji. Saya yang melaporkannya, Bu Haji, Pak Dadang dan Pak Anan berkelahi misalnya. Kemudian Bu Haji menanyakan apakah benar Pak Dadang dan Pak Anan berkelahi misalnya. Baik nafsu nih Pak Dadang teh misalnya. Kemudian bertanya kepada Pak Dadang itu kenapa Pak Dadang bisa melakukan hal tersebut. Kemudian tidak apa-apa, tenang dulu misalnya. Berkelahi itu adalah hal yang wajar misalnya, karena Pak Anhan misalnya mengejek nama orang tua yang kebanyakan seperti itu ya di kelas, apalagi kelas 2. Entah kenapa itu saling ejek masih terjadi gitu ya di kelas, apalagi nama orang tua. Nah itu tidak apa-apa misalnya Pak Dadang berkelahi dengan Pak Anhan karena membela dirinya misalnya. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika harusnya itu memang disalahkan, tapi bukan langsung disalahkan. Atau misalnya ketika ada anak yang lupa membawa buku pelajaran, misalnya kita akan belajar tentang anu, tetapi bukunya tidak dibawa, misalnya. Kenapa tidak membawa buku pelajaran IPAS, misalnya? Lupa Bu, oh iya tidak apa-apa. Lupa itu adalah sifat manusia. Ibu juga sering lupa, misalnya begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian baru arahkan ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya lupa membawa buku tugas Bu, karena tadi saya bangun kesiangan. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan, memiliki alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira supaya kamu tidak bangun kesiangan, kamu harus seperti apa? Saya harus tidur sebelum jam 9 misalnya ya. Atau saya harus meminta alarm, atau saya meminta ibu saya untuk membangunkan saya pukul 4:30 misalnya. Itu mereka menyampaikan solusi-solusi efektif supaya mereka tidak melakukan hal tersebut. Apakah kamu
bisa melakukan hal tersebut? Apakah kamu bisa? Apakah ibu kamu bisa membangunkan kamu pukul 4:30? Nah, itu kita tanyakan. Apakah membawa buku itu adalah tindakan yang salah? Ya bu, salah karena saya tidak misalnya tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan dalam tugas. Kira-kira satukan lagi itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Disiplin. Apakah kami ini menjadi orang yang disiplin? Kita pertegas lagi di sini untuk menanyakan keyakinan. Tentu saja bu, saya ingin menjadi orang yang disiplin. Kenapa? Kita jelaskan lagi di situ. Apakah kamu siap misalnya melakukan perubahan dari belajar dari kesalahan hari ini? Ya siap bu. Nah di situ kita terus berdialog supaya karakter mereka kuat tersebut adalah di dalam segitiga resolusi. Supaya lebih jelas ini misalnya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kebanyakan anak yang melakukan kesalahan tertutup malu ya. Kami habis tinggalin di kelas jiman, kalau hanya pepang buku, pulpen apa, jadi memang dia was-was karena dia ternyata berbuat salah. Sebenarnya dalam keyakinan dirinya sendiri itu adalah hal yang salah. Nah, kita arahkan supaya tidak kecewa, tidak menjadi hal yang gagal, tidak menyalahkan diri sendiri. Arahkan untuk menstabilkan diri. Selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Harus bagaimana? Solusinya seperti apa kita tanya? Sampai menanyakan keyakinannya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini intervensi, misalnya bisa menggunakan kalimat-kalimat, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, dan lain sebagainya, sampai apa tugas kamu saat ini. Nah, ini adalah implementasi budaya positif dengan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian segitiga restitusi sampai kesepakatan kelas. Nah, itu bisa ibu bapak terapkan di kelas. Kalau saya pikirkan ya bapak ibu, contoh bapak kan kami asa bosan gitu tanya, ayo Marios kurang kali yang melakukan panjat pada ternyata memang setelah saya refleksi ya, mereka memotong rambut itu adalah terjadi motivasi eksternal. Siapa hukum jangan wisma, atau misalnya tidak ada belum terlihat peserta didik itu menyadari bahwa saya memotong rambut karena ingin terlihat rapi misalnya. Atau misalnya ingin memantaskan diri, menghargai diri sendiri supaya menjadi orang yang rapi, kemudian disiplin. Nah justru tujuan saya memang ke situ dan saya harapkan semuanya bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Namun tentunya ada tantangannya pada antara kelas 1, kelas 2 otomatis ya bu belum memahami keyakinan kelas disiplin itu apa sih sebenarnya. Atau misalnya terapinya itu apa? Tentu kelas 1 belum paham ke arah situ. Tapi kelas 6, justru kelas 6 ada tantangan yang lebih besar. Kalau kelas 1 pengalamannya belum banyak. Jadi ketika kita menjadi teladan, kita arahkan, tidak usah disiplin, adalah tidak usah. Kita arahkan saja. Mereka ingin berbuat seperti apa? Oh saya ingin misalnya di kelas itu ada jadwal bermain. Oke, kita sepakati jadwal main kita games misalnya seminggu sekali ya. Nah, kita sepakati seperti itu. Sehingga mereka akan teralihkan sendiri. Tapi kalau di kelas 6 misalnya kadang mereka sudah mendapatkan informasi dari lingkungan, justru akan sulit untuk dikontrol. Maksud dikontrol di situ adalah diarahkan sehingga mereka membuat keyakinan kelas yang positif. Bisa saja peraturan kelasnya, Bapak saya
bagaimana kalau seperti itu? Ya, karena ternyata sudah ada perasaan percaya diri, kemudian keinginan lebih untuk melakukan sesuatu. Nah, gitu. Jadi memang tidak ada apa namanya yang mudah, tentu dari setiap kelas ada tantangan tersendiri untuk menerapkan hal tersebut. Sepintas saja mungkin di sini juga dalam materi PNF ya Bapak, karena kita merah dalam hal pembelajaran, ketika saya cek kemarin ada pembelajaran tentang ini dalam PNF. Sebenarnya ketika kita nanti misalnya saya mau membuat kasih nyata selalu paham teh, Bu, video Abi lucu ada keyakinan kelas diupload ya kan PNF, insya Allah Bu nanti terus dapat sertifikat gitu untuk pengajuan kenaikan pangkat pada dalil misalnya seperti itu. Jadi memang materinya tentang 3 hal ini, tentang disiplin. Nanti saya buka mungkin nanti dalam tindak lanjut dari kemarin hasil eksplorasi rapat pendidikan, ada disiplin positif, kemudian keyakinan kelas di 3 revolusi ini. Memang ini yang dianjurkan dari Kemdikbud untuk apa namanya budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini refleksinya bisa Ibu Bapak rasakan sendiri, hal apa yang membuka di benak saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi prinsip. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.